Selamat malam, salam super dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilbram Dunar kembali hadir di sini menemani Anda. Sama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways, di mana saya harapkan kita semua dalam kondisi yang menyenangkan. Anda bisa menikmati hari bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai jangan marah, balas. Tapi bagaimana balasnya, itulah yang membuat program ini menjadi menarik. Karena saya percaya bahwa setiap kemarahan itu memiliki sebuah energi yang baiknya disalurkan menjadi sesuatu yang harusnya bisa membangun kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Jadi dengan cara apakah kita harus membalas kemarahannya? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kebaikan hatinya mengindikasikan kebaikan rezekinya. Apa kabar? Super. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan topik yang seperti disampaikan Mas Hilbram tadi, jangan marah, balas. Itu berarti marah boleh. Perintah mengenai jangan marah itu bukan menghilangkan rasa marah. Karena marah itu, kemarahan kita itu sesuatu yang dirahmatkan Tuhan kepada kita dengan kekuatan yang besar. Hanya sekarang bagaimana kita menggunakannya untuk keuntungan kita. Di dalam topik marah, itu jangan marah, balas. Itu karena the best revenge, balas dendam yang terbaik, the best revenge is success. Pembalasan dendam yang terbaik adalah sukses. Banyak orang marah dan ingin membalas dendam hanya dalam bentuk kehidupan yang lemah, yang mengkritik, yang mendengki, yang mengeluh. Tetapi orang-orang yang super seperti kita marah, lalu menjadikan diri kita hidup yang berhasil, karena itu cara yang terbaik untuk membuktikan kepada orang lain, kita tidak serendah yang mereka kira. Dan mereka sebetulnya sangat rugi apabila mereka tidak bersahabat dengan kita. Gitu. Langsung pertanyaan dari saya Pak Mario. Kalau kita mendengar kata marah atau kita merasakan marah, mungkin yang pertama kali ada dalam pikiran kita adalah balas dendam, Pak. Yeah. Revenge. Revenge. Ingin membuat orang yang membuat kita marah merasakan hal yang sama. Sebenarnya apakah boleh, Pak? Lalu balas dendam seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, yuk kita bayangkan ya, Anda bayangkan. Kalau Anda dihina, direndahkan orang, terus ada orang lain setuju, ya benar, ya benar, ya benar, ya benar, ya benar. Terus kita tanya, masa dia begitu? Memang benar, gitu. Kalau kita masuk ke dalam keadaan sosial ini, gitu, marah sekali, apa yang kita harus lakukan? Pertama kali merasa marah, toh? Rasanya marah. Berikutnya, rencana pembalasan dendam. Susun anggaran. Organisasi. Lihat, semua toh? Long term plan, short term plan. Oh, jangan lupa corporate visionnya, corporate mission. Orang yang sibuk merencanakan pembalasan jadi apa orang ini? Jadi sukses. Jadi kalau begitu, gunakan tenaga dari kemarahan itu. Jangan tidak marah. Kan kalau Anda marah tidak bisa tidur toh? Itu kesempatan untuk belajar, untuk baca. Untuk sholat malam, ya toh? Daripada damai dan tidur sampai kesiangan. Berarti marah seperti segala sesuatu yang dirahmatkan oleh Tuhan, itu untuk kebaikan kalau kita tahu caranya menggunakan. Bahkan kasih sayang yang salah ditaruhnya, juga salah loh ya. Jadi Anda bilang, ih ada buaya keselip sesuatu di giginya. Kita bersihkan, kita ambil yuk. Itu sebabnya kalau kita sudah beriman harus berilmu. Karena paling kasihan orang beriman tidak berilmu.
Jadi kita membalas dengan kesuksesan ya Pak? Membalas dengan rencana hebat, lalu jadikan kehidupan kita hebat. Super, Gitu. terima kasih. Saya kasih kesempatan untuk Anda bertanya sekarang. Silakan Bapak. Saya Aksin dari Surabaya, Pak. Dari Salam. Surabaya, Iya. kita berikan tepuk tangan. Sesuai topik kali ini, saya pengen tanya gimana kalau ada orang yang dia itu benar-benar tidak bisa marah gitu, tapi dia lebih cenderung efeknya ke internalnya dia sendiri. Tapi dia punya keinginan kuat untuk mempengaruhi orang gitu. Artinya dalam artian di sini punya efek juga ke orang lain gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ada orang yang kalau marah tidak dikeluarkannya, tetapi dibiarkan ke dalam dan membocorkan dinding-dinding hatinya. Kemarahan orang banyak digunakan untuk melemahkan dirinya, Pak. Tidak ada orang tidak bisa marah. Yang ada adalah orang yang kadang-kadang tidak mengerti dia dihina. Ada toh, orang dihina ketawa, malah ikut ketawa sama yang menghina. Tuh, satu tidak mengerti. Kedua, dia tidak menganggap itu hinaan. Pujian itu. Nah, kalau orang-orang yang marah lalu menggunakan kemarahan itu untuk melubangi dinding hatinya, orang itu akan terbakar sendiri. Ada orang yang hidupnya itu seperti menyalakan lilin. Kalau ini lilin, dari dua sudut, dari dua ujungnya. Nih, orang marah itu begitu. Cepat habis toh. Lilin itu direncanakan untuk dinyalakan tegak. Jadi menyalalah dengan kemarahan, tidak untuk menjadikan orang itu lebih jelek, Pak. Untuk menjadikan kita baik. Satu lagi, salah satu cara terbaik untuk membalas dendam adalah memaafkan. Orang paling marah, Pak, kalau dia harusnya menghina kita tapi kita memaafkan. Ya nggak apa-apa, lebih baik kamu hina aku daripada hina orang lain. Kenapa? Karena aku memaafkanmu. Kalau ada orang menyakiti hati Anda, kalau Anda melukainya sampai hatinya berdarah-darah, kan Anda menjadi sama jeleknya dengan orang ini. Kalau Anda bilang, sudah aku maafkan, itu kan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjadikan dia orang baik. Memaafkan itu memberi kesempatan Tuhan membaiki dia. Urusan kita sudah jadi orang baik. Ya, terima kasih. Dan tentunya masih banyak lagi cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa membuat marah Anda menjadi hal yang positif. Jadi tetap bersama kami, tetap di Metro TV, sama-sama.